Halo, selamat malam semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Pada malam hari ini spesial banget nih, ada narasumber yang luar biasa yang nantinya bakal nemenin kita untuk ngobrol santai dan sharing terkait dengan LPDP. Jadi pada malam hari ini narasumber kita ini adalah Cikal, yang mana Cikal ini merupakan salah satu award di LPDP yang lolos tahun 2022 di tahap 2 ini ya Cikal ya. Oke, Iya, benar sekali kan. iya, jadi kemarin dia mengikuti seleksi LPDP tahap 2 di tahun 2022 dan alhamdulillah lolos. Nah, nanti pada video kali ini Cikal akan menceritakan nih perjalanannya ketika mengikuti seleksi LPDP. Jadi mungkin nanti ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajarannya gitu ya. Sehingga nanti bagi teman-teman yang mau mendaftar LPDP tahun 2023 ataupun yang belum berhasil di tahun sebelumnya ya, bisa mengambil pelajaran dari Cikal ini gitu ya. Oke, langsung aja kita perkenalan dulu ke Cikal. Silahkan Cikal. Terima kasih. Selamat malam, Baik Mah. Malam. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih atas kesempatannya telah diundang di YouTube channelnya Kak Hikmah untuk sharing seputar LPDP. Perkenalkan nama saya Cikal. Saya asal dari daerah Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan rencana saya ingin apply tujuan S2 saya di Magister Manajemen UGM non LOE Kak. Oke, kemarin tahu ketika lolos tuh gimana tuh perasaannya, Kal? Apakah happy banget atau udah nyangka, ah aku pasti lolos nih, atau nggak nyangka aja gitu bakal lolos, gimana tuh? Ya, perasaannya itu campur aduk ya Kak Hikmah. Yang pertama ada perasaan bangga, haru, dan juga tidak menyangka bisa lolos sampai tahap substansi tahun 2022 ini. Oke, jadi kita satu alma mater ya, MMUGM ya. Kamu pasti tahu ya kalau aku MMUGM juga dan akhirnya dia setidaknya tahulah nanti di MMUGM seperti apa gitu ya. Oke, lanjut nih Kal. Berarti ini pertama kalinya ya kamu ikut seleksi LPDP ya atau sebelumnya pernah ikut seleksi, misal di tahap satu atau di tahun sebelumnya? Ya, benar sekali Kak Hikmah. Ini percobaan pertama saya untuk daftar beasiswa LPDP dan alhamdulillah lolos di tahap 2022 ini, di tahap 2 Kak. Oke, keren banget berarti ya. Sekali daftar langsung lolos gitu. Kamu baru fresh graduate atau udah kerja? Iya, kebetulan saya masih fresh graduate Kak. Jadi baru Oke. wisuda di bulan Oktober kemarin. Oke, sama berarti kayak aku dulu ya. Kebetulan dulu juga habis wisuda, langsung coba daftar gitu ya. Oke, kalau ngomong-ngomong soal lanjut S2 nih, sebenarnya itu keinginan kamu dari awal atau memang kamu tuh disuruh gitu? Mungkin ada dosen kamu yang nyuruh, coba deh kamu S2, atau ada beberapa keluarga kamu atau orang tua pun yang nyuruh kamu S2 deh coba, atau memang dari diri kamu pengen S2? Iya, Kak Hikmah benar sekali. Alasan saya mau lanjut S2 itu sebenarnya keinginan saya, Kak, di semester 7 waktu itu. Ini kan saya itu banyak melakukan penelitian bersama dosen dan saya itu tertarik, Kak, untuk menjadi dosen terkait dengan penelitian, pengabdian, dan juga melakukan pendidikan atau tridharma perguruan tinggi. Namun di samping itu saya berpikir lagi bahwasannya saya ini memang berasal dari background keluarga yang tidak mampu. Jadi bagaimana caranya saya bisa harus melanjutkan S2 dengan beasiswa. Gitu, Kak. Oke, keren. Berarti aslinya nih asisten asisten dosen ya, asdos ya aslinya ya kamu ya, waktu S1 dulu. Iya, benar sekali, Kak. Oke, keren-keren ya. Berarti emang kepinginnya dari awal pengen jadi dosen gitu ya, dan tertarik dengan Iya, melakukan penelitian. Oke, berarti lain waktu kita bisa join ya penelitian ya. Kita kan bidangnya sama. iya siap, Kak. Oke, saya berharap nanti Cikal juga bisa lancar studinya, kemudian bisa jadi dosen yang hebat gitu ya. Jadi nanti nggak cukup S2, Cikal, kamu harus S3 juga kalau dosen ya kan?
sampai ke jenjang Ya, insya Allah. profesor nanti. Amin, amin gitu ya. Oke, jadi kenapa lanjut S2 tadi karena memang pengen jadi dosen jadi ya. Tapi orang tua mendukung ya, mendukung banget ya kan kadang Iya, sangat ada mendukung, Kak. iya kan kadang ada orang tua yang udah kamu kerja aja gitu ya. Gitu enggak ya? Mendukung ya berarti ya. Enggak, Kak. Mendukung. Iya, Kak, benar. Itu gimana perasaan kedua orang tua kamu nih ketika kamu lolos beasiswa LPDP gitu? Gimana tuh perasaan mereka ketika kamu menyampaikan, misalnya gimana tuh kamu menyampaikan ke kedua orang tua kamu tuh? Iya, waktu itu pengumuman LPDP di tanggal 11 ya, Kak Hikmat. Habis Hmm. maghrib itu, perasaan was-was itu sampai saat itu menghampiri saya. Apakah itu lulus atau tidak. Jadi pas buka HP aja itu susah gemeter gitu, Kak, untuk lihat pengumumannya. Nah, pas saya buka, alhamdulillah itu dinyatakan lulus seleksi substansi. Dan saya memberitahukan kepada kedua orang tua saya sangat bahagia sekali bisa lolos itu. Dan tidak bisa percaya, Kak. Bener, kayaknya semua ngerasain kayak gitu ya, karena kita udah Iya. berusaha maksimal dan juga udah berdoa minta doa orang tua dan alhamdulillah lolos. Oh iya, ngomong-ngomong soal kamu langsung lolos nih ya, sebenarnya apa sih rahasianya atau persiapan apa sih yang kamu lakukan gitu, sehingga kamu sekali coba langsung lolos gitu. Coba Cikal ceritain deh. Baik, Kak, untuk apply LPDP ini prepare saya itu cukup panjang ya, Kak. Itu dimulai di semester 5. Pada saat itu bagaimana caranya setelah lulus kuliah saya harus bisa melanjutkan studi S2. Namun seperti yang saya bilang tadi karena keterbatasan ekonomi, bagaimanapun caranya saya harus melanjutkan studi S2 dengan beasiswa. Dari situ tuh mulai saya searching-searching beasiswa apa yang kiranya full funded itu, Kak, untuk nanti menunjang studi S2 saya, dan saya menemukan beasiswa LPDP. Kemudian saya kepoin itu, Kak, beasiswa LPDP mulai dari persyaratannya, administrasi dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi eh, cerminan saya pertama itu saya lihat persyaratannya terkait TOEFL itu, Kak. Nah, itu kan persiapan yang agak panjang yang harus bisa dicapai untuk skor yang lumayan gede gitu, Kak. Jadi saya mulai persiapan TOEFL terlebih dahulu dan prepare ke berkas-berkas lain seperti tes potensi itu, Kak. Nah, beruntungnya lagi saya dapat channel yaitu channel Kak Hikmah mulai dari tahapan-tahapan administrasi. Ya, saya nonton itu bagaimana caranya daftar beasiswa LPDP dan alhamdulillah dari situ step by step saya lolos administrasi dan mulai menyiapkan beberapa ujian selanjutnya yaitu tes potensi bakat skolastik. Hingga saat itu di substansi juga saya alhamdulillah itu pokoknya channelnya Kak Hikmah lengkap di situ ada tes bakat skolastiknya, terus ada wawancaranya. Saya mulai pantengin satu persatu dan step by stepnya alhamdulillah sampai sekarang bisa lolos, Kak. Oke, Terima alhamdulillah kasih. ya. Oke, jadi malu ya. Jadi memang bener ya testimoninya ya, nggak bohong ya ini ya. Iya, benar, Kak, benar. Oke, oke. Jadi memang kamu itu udah well prepare ya sejak semester 5 udah nyiapin TOEFL. Itu kamu les atau kamu belajar sendiri nih untuk TOEFL-nya ya? Karena kebanyakan kan TOEFL ini jadi kayak challenging tersendiri kan. Setiap orang mau daftar tapi dia terhalang TOEFL-nya kurang atau misalnya udah tes beberapa kali gagal. Itu gimana tuh untuk kamu sendiri usaha TOEFL supaya mencapai skor yang diinginkan LPDP? Baik, Kak. Pada saat itu saya itu membagi waktu saya, Kak, karena kan semasa perkuliahan juga kita pada tugas. Terus di samping itu saya juga kadang-kadang ikut penelitian sama dosen. Jadi saya bagi waktu saya pada saat itu di Sabtu Minggu saya fokusin untuk belajar TOEFL, Kak. Jadi cara saya belajar itu saya lebih mengerti kalau belajarnya itu pakai video, Kak. Jadi saya sering nonton YouTube, mulai mengejar apa namanya melakukan tryout begitu, tes-tes TOEFL. Hal-hal itu saya lakukan rutin setiap Sabtu Minggu dan alhamdulillah saya mencapai skor targetnya, Kak. Oke, berarti otodidak ya untuk belajarnya itu ya, belajar sendiri ya. Nggak pakai les ya Iya, berarti ya.
Benar sekali Kak, otodidak Kak. Oke, keren banget ya. Jadinya kan nggak meminimalisir biaya juga ya kali ya. Soalnya les itu juga membutuhkan biaya gitu ya kan. Tapi karena kamu hebat banget bisa belajar meningkatkan TOEFL sendiri gitu ya. Karena kan terkadang banyak juga yang misalnya udah les TOEFL, cuma ya nggak bisa memenuhi skor gitu. Oke, ini harus dicontoh nih buat para teman-teman yang mungkin ngerasa skor TOEFL-nya belum terpenuhi ya, Cikal ya harus benar-benar berusaha karena Ya, nggak ada yang nggak mungkin gitu ya, nggak ada alasan nggak punya uang benar. buat nggak punya uang buat les gitu ya, tentunya bisa belajar sendiri lewat YouTube gitu. Oke, ngomong-ngomong soal Ya. seleksi kemarin nih Kal, menurut kamu tantangan yang menurut kamu besar itu apa ya, tantangan terbesar kamu ketika seleksi itu apa di TBS-nya atau di wawancaranya atau ketika seleksi apa gitu? Iya, Kak. Menurut saya di setiap tes yang diberikan LPDP itu sangat menantang, Kak. Namun bagi saya itu yang paling menantang itu di tahap seleksi wawancara, Kak. Ya karena itu juga merupakan tahap seleksi akhir dan yang menentukan juga lolos atau tidaknya. Jadi saya prepare sekali juga di bagian wawancara itu, mulai belajar-belajar terkait pertanyaan-pertanyaan apa nanti yang kiranya ditanyakan oleh pewawancara, dan saya mulai proaktifnya di YouTube mencari-cari, dan ada dari beberapa YouTube-nya Kak Hikmah juga saya dapat inspirasi. Waktu itu saya sempat ditanyain terkait ini Kak, rencana kontribusi yang sudah dilakukan. Nah, saya waktu itu keinget salah satu pesan dari Kak Hikmah, karena saya ini juga jarang juga Kak melakukan kontribusi. Nah, saya ingat itu waktu KKN, itu ada Kak Hikmah sebutin, kalau misalnya bagi yang tidak pernah berkontribusi, ya, coba sebutin bagian KKN-nya. Nah, saya mulai mengingat waktu itu pas KKN saya pernah melakukan pembimbingan UMKM Kak. Jadi itu saya deskripsikan, saya jabarkan, dan alhamdulillah saya senang sekali bisa lolos di pertanyaan itu karena itu memang sangat mendadak itu juga. Alhamdulillah ya berarti ya. Oke, berarti untuk seleksi wawancara kemarin pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris ya untuk kamu sendiri? Kan di MMUGM itu kan tarafnya udah internasional ya, AACSB ya kan. Itu kamu pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia tuh waktu itu? Ya, alhamdulillahnya itu full Indo Kak dari awal sampai akhir. Hmm, oke. Soalnya aku sendiri ya dulu itu kan karena MMUGM gitu ya, karena ACSB, jadi benar-benar dari awal tuh pakai bahasa Inggris gitu. Jadi ya nggak mesti ya, jadi nggak bisa kita tebak juga mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia harus benar-benar siap gitu ya. Tapi kamu sempat nyiapin nggak sih apa namanya jawaban kalau misalnya ditanya bahasa Inggris? Misalnya aku kayaknya kalau pertanyaan kayak gini aku jawabnya kayak gini nih kalau bahasa Inggrisnya gitu. Sempat nggak sih terpikir kayak gitu? Iya, benar Kak. Saya sempat kepikiran untuk membuat Hmm. list-list atau jawaban pertanyaan dengan bahasa Inggris. Namun saya tidak menyeluruh waktu itu Kak. Saya cuma di bagian introduction sama kekuatan maupun kelemahan. Itu saya antisipasi di situ karena biasanya pertanyaan bahasa Inggris itu palingan kalau bukan di introduction itu ditanyakan di bagian kekuatan ataupun kelemahan yang kita miliki Kak. Oke, ini salah satu tips juga ya buat teman-teman. Misal, aduh mepet nih nggak bisa persiapan, ya udah dicoba dulu introduction sama itu ya kekuatan kelemahan atau sama Iya, penutup. Misalnya disuruh kasih kesan pesan mungkin ya kan, kan itu iya nggak bisa benar-benar Kak. iya kadang nggak bisa ditebak juga. Nah, menurut Cikal nih kemarin berapa lama tuh untuk seleksi wawancaranya? Kira-kira berapa menit? Iya, waktu itu saya pas 1 jam Kak Ikma. Jadi dari jam Hmm, 2 siang itu sampai jam 3 sore Kak. lama juga ya kamu ditanyanya. Iya, Soalnya benar. kadang kan ada yang 15 menit, 20 menit, 30 menit. Paling mentok setauku itu 45 menit ya, tapi ternyata ada juga yang 1 jam gitu. Oke, kira-kira pertanyaan yang ditanyakan nih ya, aku nggak tanya semuanya ya, takut nanti bocor ya kan. Tapi biasanya memang pasti berubah ya kan. Yang menurut kamu nih pertanyaannya yang kayak ragu gitu untuk dijawab atau misalnya kamu tiba-tiba shock aja ditanya seperti itu gitu. Itu pertanyaan apa aja sih yang bikin kamu ragu atau bikin kamu kayak emosional kamu terbawa gitu?
Eh, kalau iya Kak, jujur waktu itu saya ditanya terkait dengan pengalaman tersedih gitu Kak, pengalaman terpahit yang pernah dimiliki. Jadi saya apa namanya tahan ini emosi waktu itu Kak untuk tidak bisa apa namanya sedih ya gitu ya maksudnya. Jadi saya jawab waktu itu kan di Donggala lalu tahun 2018 itu ada bencana Kak tsunami. Jadi saya di situ jauh dari orang tua dan saya mulai ceritain itu bagaimana saya bangkit dari musibah itu dan alhamdulillah mereka puas dengan jawaban yang saya lontarkan. oke, berarti kemarin itu pertanyaan dari psikolog itu juga ini ya, yang itu ya, hal yang terberat atau yang bikin kamu sedih atau seperti apa gitu ya. Sempat ditanya nggak sih terkait dengan Iya, benar sekali Kak uh, Hikmah. sempat ditanya nggak sih terkait dengan orang tua atau misalnya dulu pernah nggak sih punya hal yang kayak kesusahan ekonomi dengan orang tua atau hal yang itu ditanya juga nggak sih? Biasanya kan ditanya kadang, berarti kamu ini prasejahtera ya? Enggak, prasejahtera, oke. Saya berasal dari ini Kak, daerah afirmasi Kak. Oh, oke. Itu beruntung banget loh ya untuk daerah afirmasi ini. Jadi kan kalau yang teman-teman yang luar afirmasi itu kan harus menyertakan surat pernah diberi bantuan gitu ya. Tapi untuk daerah afirmasi itu berarti semua ya bisa ya di daerah afirmasi ya. Oke, keren banget nih. Oke, Ya, Cikal, benar. untuk motivasi terbesar kamu nih, motivasi yang membuat kamu tidak nyerah untuk meningkatkan skor TOEFL, tidak nyerah untuk mencapai cita-cita kamu, kemudian keinginan kamu untuk lanjut studi itu sangat tinggi. Itu apa sih motivasi terbesarmu itu? Iya, yang pertama motivasi datang dari kedua orang tua Kak. Jadi support system saya melaksanakan seleksi ini juga dari kedua orang tua saya. Saya banyak juga ini Kak menempelin motivasi-motivasi di dinding waktu itu untuk setiap bangun tidur supaya saya lihat bisa terus semangat dalam menggapai cita-cita. Dan itulah tadi juga Kak, saya ingin menjadi dosen dan keterbatasan ekonomi lah yang membuat saya juga bisa terpacu untuk bagaimana mengejar mimpi itu bisa tercapai yaitu dengan beasiswa LPDP. Ya, amin, amin. Semoga ya Cikal ya, kamu bisa mencapai cita-cita kamu. Nanti waktu di MMUGM pasti kamu bakal ketemu teman-teman yang mungkin ya itu pasti gengsinya gede-gede, seriusan ya. Katanya kalau di MMUGM itu kalau nggak pinter, ya kaya gitu ya kan. Ada istilah-istilah kayak gitu. Yang saya tanyakan nih, pernah nggak sih kamu tuh kayak diremehin seseorang atau misalnya, ah ngapain sih lu lanjut S2 atau ngapain sih sekolah tinggi-tinggi atau karena kan nggak punya uang atau hal yang lain. Pernah nggak sih kamu diremehkan gitu loh dalam hal ini tuh masalah misal kamu karena masalah ekonomi atau mungkin masalah kamu berasal dari mana atau dari keluarga seperti apa. Pernah nggak sih Cikal itu diremehin kayak gitu? Iya, benar sekali Kak Hikmah. Eh, Sebelumnya pernah diremehin gitu juga. Ya, kamu kan dari keluarga yang tidak mampu, terus bagaimana bisa melanjutkan kuliah, apa yang kamu harus lakukan. Nah, itulah yang menyebabkan semangat saya juga terpacu Kak untuk bagaimana caranya saya bisa lanjut S2 dengan beasiswa. Jadi cemohan begitu tuh membuat saya menjadi semangat lagi Kak untuk bisa menggapai cita-cita saya. Jadi jadikan sisi positif dari remehan orang itu untuk bisa menggapai cita-cita yang kita inginkan. Oke, sama banget berarti Cikal. Soalnya saya juga pernah seperti itu gitu ya, diremehkan. Justru ketika kita diremehkan itu malah jadi motivasi terbesar gitu ya. Supaya kita bisa membuktikan gitu kalau kita tuh nggak seperti itu juga. Semua itu punya hak, semua itu punya jalan masing-masing gitu ya. Oke, Cikal, untuk kamu sendiri nih, pernah nggak sih kamu ngalamin sebuah kegagalan atau kondisi di mana kamu itu pengen nyerah, ya udahlah nyerah aja gitu. Atau semuanya mulus-mulus aja? Tidak gak ada juga Kak. Ada. Iya, kalau boleh tahu apa tuh? Sesuatu yang mungkin buat kamu kayak di titik yang kayaknya aku nyerah aja deh atau di titik terendah kamu gitu.
Iya Kak, titik terendah dalam hidup yang pernah saya jalani itu waktu di tahun 2018 Kak, yaitu bencana tsunami itu saya benar-benar jauh dari orang tua dan saya memikirkan bagaimana keadaan orang tua karena pada saat itu juga koneksi internet tidak stabil, jaringan di mana-mana putus dan lain sebagainya. Dan saya mengunjungi rumah saya itu ludes Kak, habis ditelan tsunami. Jadi tapi alhamdulillahnya kedua orang tua saya dalam keadaan sehat walafiat dan saya mencoba untuk bangkit dari keterpurukan itu, mulai mencoba untuk berusaha Kak, yaitu saya suka entrepreneur begitu Kak, berdagang-dagang sama orang tua dan alhamdulillah masa-masa sulit itu bisa teratasi Kak. Oke, berarti kamu salah satu korban tsunami juga ya, keluarga kamu ya. Iya benar Oke, sekali Kak. ikut sedih ya Cikal ya, tapi alhamdulillah kamu bisa bangkit ya bersama dengan keluarga. Kalau boleh tahu dulu yang didagangin apa tuh Cikal? Ya, kemarin saya sama orang tua saya itu dagang kuliner, Kak. Jadi eh, kayak nasi campur gitu. Dan kebetulan kan waktu tsunami itu masih jarang, Kak, yang jualan. Jadi alhamdulillah waktu itu kan rame warung dari saya dan juga kedua orang tua saya, Kak. Oke, keren banget. Berarti memang dari cobaan yang mungkin nggak mudah ya kita lewati, tapi Cikal sekeluarga hebat bisa melewati itu semua gitu ya. Kamu keren banget Cikal nih. Pokoknya salah satu awardee kemarin juga keren-keren banget. Tapi kalau Cikal ini yang bikin saya terbawa emosi juga ya, karena memang hidup itu memang tidak selalu mudah ya. Tapi kita mintanya kita Benar. harus selalu kuat ya. Kalau minta mudah kayaknya enggak juga, tapi pasti ada kesulitan di situ. Yang terpenting kita kuat menjalaninya kayak gitu. Karena nanti gini Cikal, kamu semakin naik tingkat, pasti kamu bakal ada aja cobaannya kayak gitu, ya kan? Yang namanya berlian itu kan ditempanya itu keras banget gitu ya. Jadi semangat terus buat Cikal sekeluarga gitu ya. Nanti kabar-kabar ke saya ya, misalnya di MMUGM ada kesulitan apa atau hal yang seperti apa bisa di-sharingkan ke saya. Oke, Siap, Kak. oke selanjutnya nih. Kemarin kan waktu pengumuman ada juga beberapa yang nggak lolos ya teman-teman kita. Ada yang nggak lolos, ada juga yang lolos. Ada juga yang nggak terima nih kalau misalnya dia belum lolos gitu. Yang saya tanyakan nih, pesan dari Cikal pribadi untuk teman-teman yang belum lolos atau untuk teman-teman yang mau mendaftar. Yang belum lolos dulu deh. Silahkan Cikal. Soalnya banyak juga yang nggak lolos nih, tapi dia malah bilang, Kak, saya tuh udah pinter misalnya ya. Saya udah pinter, TOEFL saya udah tinggi, kemudian prestasi saya banyak, organisasi yang saya ikuti juga banyak, kenapa saya nggak lolos kayak gitu. Gimana sih tanggapan Cikal terkait hal tersebut? Ya, baik. Teruntuk untuk teman-teman yang masih gagal di tahap satu kemarin, jangan jadikan kegagalan itu sebagai eh, sebuah eh, kegagalan yang terus-menerus, tapi kita harus tetap positif, jadikan itu bahan evaluasi untuk kita mendaftar di tahap selanjutnya dan tetap optimis, pasti kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Asalkan kita tetap berusaha sekuat tenaga, pasti kita bisa. Oke, semoga teman-teman yang masih belum berhasil bisa dengar pesan dari Cikal ini ya, sehingga teman-teman nggak boleh nyerah, nggak boleh putus asa gitu ya, apalagi sampai menyalahkan banyak orang gitu ya, Cikal ya. Kebanyakan kan kadang nyalahin pihak LPDP atau pihak yang lain gitu. Terus menurut Cikal nih, untuk teman-teman yang mau mendaftar beasiswa tahun 2023, gimana nih langkah awalnya nih? Oke, untuk teman-teman yang ingin apply beasiswa LPDP di tahun 2023, tetap semangat, siapkan semua segala keperluan yang akan digunakan untuk mendaftar beasiswa LPDP, dimulai dari TOEFL terlebih dahulu, belajar TOEFL untuk mencapai skor target, dan juga esai-esai itu dimulai dibimbing dan lain sebagainya, serta coba membuka channelnya Kak Hikmah terkait dengan proses penyusunan esai. Dan pastinya teman-teman nantinya akan insya Allah lolos di tahap 2023.
Amin, amin. Oke, ngomongin soal esai nih, kamu esai kemarin itu ngerjainnya berapa lama? Atau kamu ngerjainnya singkat aja karena kamu udah pinter ya? Misal kamu ngerjain esai itu berapa lama sih nyusun esai untuk mendaftar itu loh? Iya, saya prepare untuk nulis esai itu Kak cukup lama juga Kak, sekitaran 5 bulanan. Jadi saya mulai nyusun itu mulai dari intronya dulu, kemudian setelah itu mulai dari ke isi dan juga bagian penutupnya. Nah, itu juga saya selain dari proses penulisan esai, saya juga meminta koreksi kepada teman-teman lain dan juga para awardee pada saat itu. Dan alhamdulillah juga kemarin Kak Hikmah ada buka konsul esai gratis, itu saya coba lihat karena kan memang sebidang saya dengan Kak Hikmah yaitu manajemen. Iya, Jadi saya iya. coba mulai konsul sama Kak Hikmah terkait bagaimana sih ini esai saya apakah sudah mulai bagus atau bagaimana. Kayak gitu, Kak. Wah, berarti memang persiapan kamu itu ya bilang cukup lama ya, benar-benar well prepare ya. Tapi itu keren banget loh, nggak ada kadang orang tuh kayak saya pribadi tuh malah mepet gitu ya kan, jangan dicontoh kalau ini. Mending contoh Cikal aja ya, dari awal dia udah prepare gitu ya. Jadi nggak sia-sia juga ya, Alhamdulillah juga bisa langsung lolos gitu ya. Jadi buat teman-teman yang misalnya untuk tahap 2023 ini kira-kira nyusun esainya harus segera ya, Kal ya. Nggak boleh ditunda-tunda lagi ya. Iya, benar Kak. Minimal harus buat dulu bagian introduction-nya, kemudian mulai nyicil-nyicil bagian isi dan lain sebagainya, Kak. Oke, dari kemarin syarat administrasi selain TOEFL sama ISE, itu apa sih yang buat kamu bingung isinya? Kan ada personal statement juga atau ada yang lain. Itu apa sih yang ada nggak sih yang buat kamu bingung gitu buat ngisi? Iya, waktu itu saya bingung di bagian ini Kak, kekuatan dan kelemahan itu. Jadi saya mulai mikir ini cerminan diri saya gimana ini untuk kekuatan maupun kelemahan. Dan itu saya mulai mikirkan matang-matang mengenai kekuatan dan juga kelemahan yang saya miliki. Kayak gitu Kak. Oke, jadi takutnya kalau mengutarakan kelebihan, takutnya sombong gitu ya. Kemudian kalau Iya. kekurangan, takutnya kayak menghancurkan diri sendiri kayak gitu ya. Oke, jadi benar-benar harus dipikirkan, jangan sampai mengisi itu asal-asalan ya. Harus benar-benar diskusi juga sama teman-teman. Berarti banyak ya teman-teman award di kamu ya, Kal ya, untuk lingkungan kamu sendiri itu berarti suportif ya. Iya, benar sekali Kak Ima. Itu banyak. Ya, jadi ada perlu juga kita berada di komunitas yang positif, yang mendukung kita untuk jadi lebih baik gitu ya. Jangan sampai kita berada di komunitas yang negatif, tapi pengennya dapet yang bagus-bagus gitu juga nggak mungkin. Karena pergaulan juga menentukan gitu ya kan. Oke, sangat luar biasa sekali untuk sharing hour di kita satu ini ya di MMUGM. Jadi buat teman-teman yang misalnya mau mendaftar ya MMUGM, silakan boleh tanya saya, boleh tanya Cikal ya. Cikal masih jomblo nggak nih? Halo, masih ya? Ya, Oke, Kak. jadi kalau buat teman-teman Ya. yang pengen punya pacar atau suami awardi, bisa nanti saya taruh IG-nya Cikal ya. Bisa hubungin Cikal sendiri, kali aja punya pengen keinginan nih, punya jodoh anak MMUGM. Keren loh, MMUGM nanti waktu lulus kamu bisa punya gelar MBA ya kan? Karena gelarnya itu internasional karena udah AACSB. Oke, terima kasih banyak ya Cikal ya untuk sharing malam hari ini. Untuk sharing malam hari ini sangat luar biasa, banyak pelajaran, banyak hikmah ya yang bisa kita petik dari kisahnya Cikal. Maaf ya Cikal, tadi saya sempat tanya-tanya yang lain gitu ya tentang keluarga, tapi disclaimer Ya. aja, ini bukan untuk menanyakan atau mengulik privasi Cikal, tapi lebih kepada untuk memotivasi saya sendiri, untuk memotivasi teman-teman yang lain juga. Kalau misalnya Cikal dalam keadaan sulit aja bisa, apalagi kita misalnya mungkin yang lebih dari cukup gitu ya kan. Oke Cikal, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Lain waktu kita sharing-sharing lagi nggak apa-apa ya Cikal ya.
Oke, harus semangat cari LOE-nya. Siap, Kak. Insya Allah mudah kok di MMUGM. Apalagi udah punya LOG ya dari LPDP. Insya Allah nanti bisa lancar lah menurut saya ya. Karena nanti kalau kampus ada hour di LPDP itu kayak ngerasa wah gitu ya kan ya. Oke, cukup sekian untuk sharing atau ngobrol santai pada malam hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar atau bisa DM di Instagram saya pribadi ya. Nanti saya cantumin. Baik, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam awardi. Salam awardi, Waalaikumsalam. Cikal. Salam, Kak. Salam sukses, salam awardi gitu ya Cikal ya. Coba Cikal dong. Salam Mawardi. Oke, salam sukses, salam awardi. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih Cikal. See you. Terima kasih, Kak Hikmah. Sama-sama.